Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lis-sha'imina farhatani, farhatan hina yuftiru wa farhatan hina yalqahu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Masyaallah muslimin, jamaah tidak iftar jama'i, tidak buka puasa Masjidil Rahman yang berbahagia. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat Islam, sehingga kita bisa berbuka hari ini bersama-sama di Masjidil Rahman. Satu lagi nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat dalam keadaan damai, tentram, ya Bapak Ibu sekalian. Itu sebuah kenikmatan yang kadang kita lupa keberadaannya. Karena kalau kita mencermati berita 2 hari ini, kita sama-sama dengar melihat bagaimana salah satu kondisi di saudara-saudara kita, khususnya di Timur Tengah, sedang dalam keadaan yang terjadi perang. Negara Zionis, teroris Israel yang didukung dengan saudara-saudaranya Amerika Serikat menyerang negara Islam, Iran, yang tiba-tiba di bulan Ramadan ini hingga menewaskan pimpinan tertinggi Israel. Iran sebagai negara yang berdaulat, yang memiliki juga harga diri, dia dibalaslah Israel dengan rudal balistiknya yang cukup banyak dari negara Israel. Tapi ternyata Iran tidak hanya menyerang Israel, tapi Iran juga menyerang Amerika Serikat, tapi bukan negaranya. Yang diserang adalah pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara muslim lainnya, di Bahrain, di Qatar, di Saudi, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya justru muslim-muslim yang di sana juga merasa khawatir dengan kondisi tersebut, merasa tidak aman. Nah, kita bersyukur di sini sampai dengan saat ini kita bisa menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aman dan tenteram. Alhamdulillah. Dan tentunya dalam rangka mensyukuri tersebut pula, kita juga memberikan bentuk empati dengan cara mendoakan mereka saudara-saudara kita yang di sana, semoga Allah berikan keselamatan, terutama di Palestina dan Gaza. Karena Palestina dan Gaza itu sudah lebih dari 2 tahun baru sekalian diserang oleh Israel. Sampai saat ini masih ditindas. Sampai saat ini muslim-muslim di sana tidak kena tersangka ibadah. Nah, itu juga bagian dari kepedulian kita sebagai sama muslim. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sabdanya, muslim yang satu dengan muslim lain itu seperti satu tubuh. Jika ada yang sakit, maka dia akan sakit. Nah, bentuk kepedulian kita bisa dengan doa setelah Ramadan ini kita sampaikan, dan juga barangkali yang memiliki kelebihan rezeki bisa juga memberikan infak sedekahnya untuk membantu saudara-saudara di Palestina, dan bisa disalurkan melalui Yayasan Masjidil Rahman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya juga ingin menyampaikan pada sore hari ini menjelang maghrib adalah rasa bahagia saya. Kenapa? Karena saya berada di depan orang-orang yang berbahagia pula.
Menjelang maghrib ini adalah momen-momen yang ditunggu bagi setiap orang yang berpuasa, tentunya dengan rasa bahagia. Demikian Bapak Ibu ya, apa bahagia semua nih? Insya Allah ya. Kenapa? Ya bayangin saja ya, kita sejak sahur tadi belum ada makan, belum ada minum sama sekali. Belum ada seteguk air pun, secuil makanan pun yang masuk ke tenggorokan kita. Dan pada hari ini nanti detik-detik ini kita akan merasakan nikmatnya air kembali, merasakan nikmat makan kembali. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Terlebih adalah kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan itu bukan karena paksaan, tapi kita melakukan itu karena keikhlasan dalam rangka pengabdian kita kepada kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang membuat kita bahagia di sore hari ini menjelang maghrib untuk berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan, yusra'inina warhatani. Sesungguhnya buat orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah warhatan hina yuftiru. Itu kebahagiaan ketika dia berbuka. Nah, kebahagiaan ini Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa tidak pernah merasakan bagaimana kebahagiaan ketika berbuka, bagaimana kebahagiaan ketika mendengar azan maghrib, kita hidup, kita minum air, makan semeja kurma, itu kebahagiaan. Walaupun di depan Bapak Ibu sekalian hanya mungkin ada gorengan, atau satu buah dan air putih, itu bahagia banget seperti itu. Nah ini yang kita harus lebih tadi ya, karena memang kita masa itu didandaskan oleh iman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin merenung sedikit, kita ingin memikirkan lebih dalam dan merefleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kebahagiaan yang kita peroleh di menjelang maghrib ini setelah kita menahan bersabar sejak subuh tadi, itu sama bisa katakan ketika kita menjalankan kehidupan. Di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kan nggak lurus-lurus saja Bapak sekalian. Kadang-kadang ada ujian, ada cobaan, kadang nggak selesai-selesai. Bahkan barangkali sampai dengan saat ini pun kita masih ada perasaan teruji, masih ada cobaan. Ya masalah keuangan, masalah keluarga, masalah di pekerjaan. Gitu. Kayaknya kok nggak tuntas-tuntas. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu akan datang sebagaimana kita nanti beberapa menit lagi akan mendapatkan kebahagiaan. Ujian, cobaan yang kita hadapi insya Allah akan ada waktunya akan berakhir dan mendatangkan kebahagiaan. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di dalam surat Al-Isra, setiap innama al-usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Datangnya bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Tinggal tunggu waktu saja kebahagiaan itu akan datang. Dan satu lagi janji Allah bahwasanya Allah nggak bakal menguji seorang hamba yang di luar batas kemampuannya. Jadi yang tidak kita kuatkan apa? Keyakinan kita akan kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesabaran menjalani. Bapak Ibu sekalian, itulah perenungan dari kita ketika kita menyelami hadis tadi ya. Farhatan hina yuftiru. Bahagia ketika menjelang berbuka. Yang kedua apa? Farhatan hina yang qaraqahu. Jadi buat orang yang berpuasa itu akan bahagia itu adalah ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kebahagiaan yang nanti akan dimiliki oleh orang-orang yang surga, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq, sang Khaliq yang menciptakan kita, makhluk seluruh yang ada di bumi dan seisinya, bumi dan langit dan semuanya yang Allah ciptakan. Tidak semua orang nanti berkesempatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat orang yang berpuasa nanti di sana berkesempatan. Ini adalah sebuah kebahagiaan kenikmatan yang cukup besar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah janji Rasulullah di dalam hadisnya bahwa kebahagiaan itu akan dimiliki oleh orang yang berpuasa, dan di dunia kita sudah rasakan. Di waktu berbuka ini kita akan mendapat kebahagiaan, dan di akhirat nanti insya Allah kita pun akan merasakan kebahagiaan ketika kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga di Ramadan ini puasa kita hingga hari yang ke-12 ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hingga malam kita
yang lainnya, salat tarawihnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga agar kita terhindar dari orang-orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan laparnya saja. Orang yang berpuasa hanya mendapatkan hausnya saja. Semoga kita terhindar dari itu semua. Karena Rasulullah mengatakan kami soimin laisa lahu min siyamihi illa ju. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi di puasanya ini hanya mendapatkan lapar saja. Semoga kita bukan termasuk di dalamnya. Baik, menjelang maghrib, mari sama-sama kita lakukan doa bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.